Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok 5 untuk melakukan presentasi terkait sub CPMK 4 dan sub CPMK 5. Boleh di next? Adapun nama anggota di kelompok kami ada Andi Agung Sinanda 12211008, ada Egi Taufik Firdaus 12211027, ada Hakia Sofia 12211038, ada Julini Anissa 12211006 dan Reski Mevia Putri 12211076. Boleh di next? Pada bagiannya ada sub CPMK 4 dengan pengertian umum dari DFM, juga dikenal sebagai desain untuk kemampuan manufaktur adalah proses yang bertujuan untuk mengoptimalkan desain bagian atau produk, memastikan produk akhir dapat berkinerja tinggi dan lebih hemat biaya. Sedangkan DVMA atau desain for manufacture dan assembly diartikan sebagai desain dari suatu produk atau komponen yang dapat memudahkan proses manufaktur dan proses perakitan dengan komponen lainnya untuk menjadi satu kesatuan produk. Boleh di next? Desain untuk manufaktur dan perakitan atau DVMA. Desain untuk manufaktur fokus pada bagaimana cara menurunkan biaya manufaktur suatu produk. Biaya manufaktur ini meliputi 3 hal utama, yaitu ada komponen. Pada komponen ada penggunaan komponen kostum, menjadikan biaya manufaktur produk mahal karena komponennya mahal gitu. Sedangkan untuk perakitannya berhubungan dengan karyawan dan alat yang digunakan dalam proses perakitan. Sedangkan overhead atau biaya yang dapat dikurangi atau ditambahi tergantung dari proses perakitannya dan alat apa yang digunakan, apakah bertambah atau berkurang, sehingga itu dapat mempengaruhi dari biaya overhead atau biaya pendukungnya. 3 hal utama ini memiliki korelasi dengan DVMA yang membuat biaya manufaktur berkurang atau bertambah. Boleh di next? Nah, kita masuk ke di metode DFM, di mana 3 hal utama yang tadi itu memiliki korelasi dengan DFMA yang membuat biaya manufakturnya berkurang atau bertambah. Efisiensi DFA diungkapkan dalam bentuk indeks DFA yang dapat dihitung dengan persamaan yang diadopsi dari Butchert dan Dewerset 1990. Berikut adalah persamaan gitu. Jadi DFMA indeks sama dengan NM per TA. Dengan NM adalah jumlah part dari minimum teoretis kali 3 detik dan TA estimasi waktu perakitan total per detik. Asumsi 3 detik dalam persamaan di atas adalah waktu minimum teoretis yang diperlukan untuk merakit part adalah 3 detik. Boleh di next? Selanjutnya menilai kebutuhan untuk industri. Produk yang akan diluncurkan ke pasar selain telah memenuhi aspek fungsi, aspek desain industri juga harus dipenuhi. Menurut Dreyfus 1967, jabaran kedua aspek tersebut dapat berupa utilitas, yaitu aman, mudah pemakaiannya, dan intuitif. Kemudian penampilan, yaitu kombinasi bentuk, garis, proporsi, dan warna menjadi sesuatu yang indah atau estetika. Kemudian kemudahan perawatan, yaitu mudah dirawat dan diganti. Selain itu, biaya rendah, yaitu biaya produksi yang rendah. Dan juga komunikasi, yaitu filosofi dan misi perubahan tercermin pada kualitas visual produk. Kebutuhan untuk industri dapat dilihat dari aspek ergonomi dan estetika, sehingga produk tersebut dapat tampak estetis dan siap dipajang di etalase toko seperti produk lainnya. Produk realisasi suatu produk menjadi produk akhir yang siap masuk pasar melalui perjalanan dan waktu yang panjang. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pengaruh dan manajemen proses desain industri, di mana proses desain industri merupakan sebuah tahapan awal dari sebuah proses produksi yang akan menentukan kualitas dan keberhasilan dari suatu produk. Untuk penunjangnya sendiri, yang pertama itu ada kualitas produk. Dengan desain yang baik akan menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi pula. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dari pelanggan, desain industri dapat membantu meningkatkan kepuasan yang diharapkan. Selanjutnya yang ketiga, daya saing. Dalam mendesain
dipertimbangkan beberapa faktor yang akan membuat produk lebih efektif dan efisien. Yang keempat, identitas merek. Desain yang berbeda dapat menciptakan identitas dan membedakannya dengan merek lain. Oke, next. Ya, lanjut ke subjek PMK kelima. Ada pengertian inkubasi dan juga inkubator. Nah, jadi inkubasi itu proses pembinaan bagi usaha kecil dan pengembangan produk baru yang dilakukan oleh inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. Sedangkan inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik usaha baik manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu yang tertentu. Next. Yang kedua ada inkubasi dan inkubator teknologi dan bisnis model bisnis kompetitif. Inkubasi teknologi adalah proses penyiapan pematangan teknologi di inkubator teknologi agar menjadi teknologi siap pakai dan siap untuk diproduksi. Hasil inkubasi teknologi ini adalah teknologi siap pakai dan siap diproduksi yang selanjutnya layak masuk ke inkubator bisnis untuk diinkubasi bisnisnya. Yang kedua ada model bisnis kompetitif. Model bisnis tiap zamannya memiliki kesamaan, yaitu semuanya bertujuan untuk berperoleh profit tinggi dan nilai-nilai kompetitif lainnya yang diyakini oleh setiap firma atau perusahaan, baik perusahaan level mikro, kecil, menengah, maupun besar, UMKMB. Pelaku bisnis harus memiliki karakter sirklin dan kegiatan bisnisnya perlu M2, M3, dan instrumen pelaksanaan bisnis. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pengaruh dan manajemen proses desain industri, di mana project based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada pelajar untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Pelajar secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan pertanyaan yang berbobot nyata dan relevan. Pada mata kuliah perancangan dan pengembangan produk ini, kami melakukan pembelajaran dengan melakukan diskusi per kelompok tentang materi yang diajarkan serta membuat produk sesuai dengan materi yang telah dipelajari bersama kelompok. Pada kelompok kami, yaitu kelompok 5, kami membuat sebuah produk bernama Sweety yang menggunakan metode 6N. Selanjutnya, pengembangan produk yang dikembangkan oleh kelompok kami, kelompok 5, yaitu produk Sweety. Sweety yaitu teh celup yang memiliki dua varian jenis. Yang pertama ada Sweety, teh celup gula jagung. Lalu yang kedua ada mie Sweety, teh celup susu. Dari produk tersebut memiliki inovasi yang membuat konsumen atau pasar yang dituju mudah membawa teh ini untuk berpergian. Teh ini juga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes karena memiliki gula jagung sebagai gula pilihannya. Produk ini juga memiliki kemasan yang aman dengan kemasan aluminium foil yang menjaga kebersihan dan kandungan yang ada dalam teh. Produk ini akan terus dikembangkan dan akan diuji ke pasar dengan uji sampel atau tester. Next. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Mungkin itu saja. Terima kasih.